Pernah kepikiran gak sih, kenapa ada ide yang nempel banget di kepala, tapi ada juga yang lewat gitu aja? Atau kenapa ada pemimpin yang bisa menggerakkan massa cuma dengan kata-kata? Jawabannya ternyata jauh lebih tua dari yang kita duga. Dan ini semua ada hubungannya sama cara otak kita diprogram. Hari ini kita bakal bongkar ilmu di balik persuasi, mulai dari insting purba kita, sampai ke strategi tajam salah satu pemikir bisnis paling brilian di zaman kita. Penulis Will Storr ngasih kita titik awal yang keren banget. Kutipan ini bukan cuma kata-kata puitis ya, ini adalah kunci buat ngerti cara kerja kita. Kita ini nggak cuma hidup di dunia fisik yang nyata, tapi kita juga hidup di dunia cerita. Dan dunia cerita inilah yang sebenarnya mengendalikan keputusan-keputusan kita. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi. Biar kita paham kenapa dunia cerita ini punya kekuatan yang luar biasa, kita harus lihat dulu gimana otak kita berevolusi untuk bisa hidup di dalamnya. Coba bayangin, di satu sisi ada dunia fisik. Ini adalah dunia bertahan hidup yang kita bagi bareng hewan lain, soal makan, minum, cari tempat aman. Sangat praktis dan mendasar. Tapi, yang bikin kita sebagai manusia jadi unik itu adalah dunia cerita. Disinilah kita ngebangun identitas, cari koneksi, dan bersaing buat dapetin status. Dan karakter paling penting di dunia ini, ya, diri kita sendiri. Para ilmuwan punya istilah keren buat fenomena ini, namanya superorganisme. Jadi dari dulu, kemampuan kita buat kerjasama dalam kelompok besar, jauh di atas kemampuan simpanse atau gorila, itulah kekuatan super evolusi kita. Dan perekat yang nyatuin superorganisme ini, ya cerita. Cerita bikin kita bisa menciptakan realitas bersama, percaya sama orang asing, dan berkolaborasi dalam skala yang masif. Oke, kalau kita semua hidup di dunia cerita ini, terus apa dong yang ngegerakin kita? Jawabannya ternyata cuma dua kebutuhan purba yang kuat banget, yang tanpa sadar memandu hampir setiap tindakan kita. Yang pertama itu koneksi. Kita tuh punya dorongan kuat banget buat jadi bagian dari sebuah suku, buat ngerasa nyambung sama orang-orang seperti kita. Yang kedua ada status. Ini bukan soal serakah ya, tapi tentang kebutuhan buat ngerasa dihargai dan penting di dalam suku kita. Nah, dua pendorong inilah, koneksi dan status, yang jadi mata uang di dunia cerita. Nah, disinilah letak rahasia utama persuasi. Setiap cerita yang efektif, setiap argumen yang meyakinkan, itu secara nggak sadar nawarin sebuah kesepakatan. Kesepakatannya kira-kira gini, ikuti saya, percayai ide ini, atau beli produk ini, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak koneksi atau status. Dan ini contoh yang pas banget. Kampanye Don't Mess with Taxes itu suksesnya bukan karena nakut-nakutin pakai denda. Kampanye ini berhasil karena nawarin kesepakatan identitas. Pesannya tuh gini, orang Texas jati, yang keren, dan punya harga diri, gak akan buang sampah sembarangan di negara bagian mereka. Orang-orang menerima kesepakatan itu, dan perilaku mereka berubah drastis. Oke, sekarang kita udah ngerti kenapanya cerita itu berhasil. Nah, buat lihat gimananya dalam praktek, ayo kita lihat seorang ahli modern di bidang ini, Jeff Bezos, dan gimana cara dia menciptakan kesepakatan identitas yang sulit ditolak. Inti dari cetak biru Bezos itu adalah kesederhanaan yang radikal. Ini bukan soal bikin ide jadi dangkal, tapi soal membuatnya jadi super efektif. Di dunia yang penuh informasi rumit, kemampuan untuk menyederhanakan itu adalah sebuah kekuatan super. Senjata rahasia Bezos adalah menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai kemudahan kognitif. Otak kita itu dasarnya mager, lebih suka sama hal-hal yang gampang dicerna. Ketika sebuah ide disajikan dengan jelas dan simpel, otak kita nggak cuma lebih cepat paham, tapi juga lebih cenderung percaya dan suka sama ide itu. Bezos jago banget bikin kesepakatan dalam ceritanya, jadi gampang banget buat kita terima. Dan ini bukan cuma perasaan loh. Ini didukung oleh data. Analisis puluhan ribu kata yang ditulis Bezos di surat pemegang sahamnya menunjukkan kalau dia sengaja menulis dengan bahasa yang bisa dimengerti anak SMA. Coba deh bandingin sama laporan korporat biasa yang isinya jargon semua dan susah dibaca. Kesederhanaan itu adalah pilihan yang disengaja. Jadi, gimana caranya kita bisa mencapai kesederhanaan yang kuat ini? Langkah pertamanya adalah buang jauh-jauh alat komunikasi yang paling sering kita pakai dan yang paling payah. Hahaha, kita semua pasti pernah lihat slide kayak gini kan? Penuh dengan jargon, poin-poin yang nggak nyambung. Slide ini mungkin isinya fakta, tapi gagal melakukan satu hal yang paling penting. Dia nggak bercerita. Otak kita itu nggak memproses daftar, otak kita memproses hubungan sebab akibat. Ahli visualisasi data, Edward Tufte, ngejelasin masalahnya dengan sempurna.
Poin-poin itu melawan cara kerja otak kita. Mereka menyajikan informasi tanpa konteks, tanpa alur narasi yang nunjukin gimana satu hal bisa nyebabin hal lain. Mereka maksa audiens kerja keras buat nyatuin kepingan-kepingan puzzle, dan seringnya ya mereka nyerah. Alternatifnya jauh lebih kuat. Pakai aja struktur naratif 3 babak yang simple dan abadi ini. Pertama, kenalin karakter dan hambatannya. Kedua, tunjukin perjuangannya buat ngatasin hambatan itu. Ketiga, ungkapkan solusinya. Struktur ini, awal, tengah, akhir, ngasih kejelasan dan hubungan sebab akibat yang dicari-cari otak kita, dan akhirnya menciptakan kemudahan kognitif. Nah, Bezos nerapin struktur ini pakai beberapa alat praktis. Misalnya, dia maksa timnya buat merangkum ide-ide besar jadi logline satu kalimat, kayak pitch film gitu. Dia juga mempopulerkan dokumen PR/FAQ, di mana timnya nulis siaran pers buat produk yang bahkan belum ada, maksa mereka buat nyeritain kisah dari sudut pandang pelanggan sejak awal. Nah, ini dia poin utamanya. Memahami ilmu cerita itu bukan cuma soal taktik komunikasi. Ini adalah alat fundamental buat kepemimpinan, pengaruh, dan intinya buat jadi lebih efektif dalam segala hal yang Anda lakukan. Jadi, apa nih yang bisa langsung kita praktekin? 1. Selalu bingkai pesan Anda sebagai sebuah cerita, bukan daftar fakta. 2. Pikirin kesepakatan apa yang Anda tawarkan. Apakah ide Anda bakal ngebantu audiens merasa lebih terhubung atau lebih dihargai? 3. Kejar kesederhanaan. Buang semua jargon. Bikin pesan Anda gampang dimengerti. Dan terakhir, tinggalin poin-poin. Ganti dengan narasi yang jelas tentang sebab dan akibat. Pada akhirnya, mau Anda lagi mimpin tim, jualan produk, atau cuma mau meyakinkan teman, Anda itu selalu bercerita. Pertanyaannya bukan apakah Anda bercerita, tapi seberapa sadar dan terampil Anda melakukannya. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Cerita apa yang sedang Anda sampaikan, dan kesepakatan apa yang Anda tawarkan?